puasa. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'ir rabbi. Kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa adalah kebahagiaan ketika nanti menatap wajah Allah, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka inilah kenikmatan yang paling utama. Ibu bapak saudara hadirin, bayangkan kita mau ketemu makhluknya saja yang kita cintai, itu kadang-kadang kita bela-belain, betul nggak Pak? Walaupun tempatnya nun jauh di sana, jalannya licin, jalannya gelap, tetap kita datangi. Kenapa? Karena ingin ketemu dengan yang dicinta. Itu baru makhluk Allah. Apalagi dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak saudara hadirin, bersyukur Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan. Insya Allah ada harapan kita meraih kenikmatan ketika berbuka, dan insya Allah kenikmatan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibu bapak saudara hadirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan dengan Allah, karena Allah, maka kata Allah, ghufira lahu, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Ya, ibu bapak saudara hadirin, kalau saya tanya kira-kira bapak ibu punya dosa apa tidak? Bu, punya dosa apa tidak? Kalau bapak-bapak, bapak-bapak tuh kata ibu-ibu, banyak. Ya, ibu bapak saudara hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana enggak banyak bapak ibu setiap saat peluang dosa banyak, betul? Betul. Kadang kita keluar ketemu dengan yang enggak pakai hijab, kebetulan cantik, kira-kira istighfar apa hamdalah? Bu, kira-kira istighfar apa hamdalah? Istighfar. Astagfirullah. Ini kadang-kadang Ustaz, ini barang bagus Ustaz gak dilihat saya, alhamdulillah. Nah ini, ibu bapak saudara hadirin, kadang-kadang maaf dosa ini banyak kesempatannya. Makanya seorang sufi saja dia membuat sebuah i'tiraf, membuat sebuah pengakuan, ya, bagaimana ia merasa banyak dosa. Ini, ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku enggak pantas masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena begitu banyak dosanya. Dosa sama istri, sering bohongin, betul Bu? Dosa sama suami, kadang-kadang suaminya minta minum apa Bu? Kalau kira-kira tanggal tua, ambil diri. Kalau tanggal muda, belum juga minta, sudah disiapin, betul? Itu ibu-ibu di sana, bukan di Perumnas 3, ya. Ibu saudara hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak dosa kita. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan, harapan dosa-dosa kita diampuni Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ibu bapak saudara hadirin, mudah-mudahan dua hadis ini memberikan semangat buat kita. Supaya apa? 1447 Hijriah ini lebih baik ibadah kita dibandingkan ibadah-ibadah yang lalu. Ibu bapak saudara hadirin, untuk itu bagaimana strateginya supaya ibadah kita lebih baik, ibadah kita lebih sempurna? Maka yang pertama, tingkatkan keimanan.
Makanya di dalam surat Al-Baqarah yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi yang dipanggil sama Allah orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, adik-adik remaja jangan khawatir ya. Kalau kita punya iman, insya Allah kita siap dan sanggup puasa. Makanya kalau kita lihat di siang hari bulan Ramadan, sering banyak penampakan, ya Pak. Sering melihat orang cuma kakinya doang. Itu kira-kira orang sehat apa orang sakit? Orang sehat, cuman imannya bermasalah. Ibu bapak saudara hadirin, mungkin ada di antara yang berkata, kalaupun saya nggak puasa juga nggak apa-apa. Toh nggak ada yang marahin saya, toh nggak ada yang ngomelin saya, toh nggak ada yang menyiksa saya. Mungkin itu karena di dunia. Tapi kalau orang yang beriman, dia yakin nanti di akhirat bukan hanya mati, bahkan ada kehidupan setelah kematian. Maka inilah yang menjadikan dasar kenapa orang yang beriman bisa kuat berpuasa. Karena ia khawatir nanti ditanya sama Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu sehat? Kenapa kamu tidak dalam perjalanan? Kenapa kamu beragama Islam tapi kamu tidak puasa? Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana nanti kalau misalkan kita mendapatkan murka Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka yang satu harinya ini 1000 tahun kita di dunia. Bayangin, satu harinya di akhirat itu 1000 tahun kita di dunia. Di sini ada orang yang ingin hidupnya sampai 1000 tahun. Ada nggak Bu? Bu, susah reunian ya. 100 tahun itu udah susah reunian, betul? Nah ini, itu di akhirat satu kali di akhirat, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beriman berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, di dunia ia puasa, di dunia ia sholat, di dunia ia pergi haji, di dunia ia mengeluarkan zakat. Bersakit-sakit dahulu, insya Allah bersenang-senang kemudian. Jadi ini yang pertama, kalau ibadah kita pengen bagus tahun ini, tingkatkan iman. Betul. Yang kedua yang harus ditingkatkan adalah selain keimanan, keilmuan. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan ibadah. Kita puasa harus ngerti rukun syarat dan yang membatalkannya. Rukun puasa ada 2, satu niat, 2 yang menahan diri dari yang membatalkan puasa. Itu harus paham. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum yang disengaja. Ustaz, kalau nggak disengaja nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi makanya kalau Bapak Ibu melihat anak remajanya pagi-pagi makan, oh itu jangan-jangan dia nggak tahu bahwa hari ini sedang Ramadan. Betul. Kalau begitu apa Pak? Ingetin apa jangan? Ingat. Ya, ingetin. Ya, jangan sampai dia lupa keterusan. Ini. Kemudian Ibu Bapak saudara hadirin, yang namanya Ramadan juga ada yang namanya kita talil Quran, membaca Al-Quran.
Ustaz, saya belum belajar bacanya. Gak apa-apa. Orang yang membaca Al-Quran itu masih dieja, masih terbata-bata, maka baginya ada 2 pahala di hadapan Allah. Tuh, yang terbata-bata aja dapat 2, apalagi yang lancar. Betul. Man qara'a harfan min kitabillah falahu 10 hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Fala taqul alif lam mim harfun, jangan kamu katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim berapa huruf adik-adik? Berapa huruf? 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti berapa kebaikan? 30 kebaikan. Alhamdulillah. Tuh, kalau kita punya ilmu, insya Allah ibadah kita benar, insya Allah balasannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibu bapak saudara hadirin, yang harus ditingkatkan agar ibadah kita di bulan Ramadan 1447 Hijriah lebih baik lagi dibandingkan tahun kemarin adalah tingkatkan kesabaran. As-sabru yu'inu fi kulli amal. Sabar itu menolong setiap amal perbuatan. Kita kan puasa bukan karena gak punya makanan dan minuman, betul gak Pak? Kita punya makanan, kita punya minuman, cuma kita tidak memakan dan meminumnya. Kenapa? Karena sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. As-sabru inda ta'at. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita, sehingga kita bisa meraih Ramadan 1447 Hijriah dengan ibadah yang sempurna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sungguh cantik si gadis desa. Cakapnya kurang. Sungguh cantik si gadis desa. Sudah cantik, pintar masak ikan patin. Hari ini insya Allah kita semua di bulan puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.